Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro dan Mbak Sis. Selamat datang kembali di channel Pustaka Gomo Media. Bersama saya Om Dodi, penulis buku SKS yang akan membahas soal penalaran matematika dari simulasi soal SNBT yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek. Dan tentunya nanti akan ada pembahasan tipe-tipe soal seperti ini. Jadi Mas Bro dan Mbak Sis jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman Mas Bro dan Mbak Sis. Dan tak lupa Om doakan agar Mas Bro dan Mbak Sis lulus SNBT di tahun ini. Jangan lupa order buku SKS menguasai tes potensi skolastik dan tes literasi sistem kebut semalam dengan klik link yang ada di deskripsi. Buku ini telah meluluskan ribuan pembacanya. Ini contoh pembaca yang telah lulus di Ilmu Komputer UI dan lulus di Manajemen Kebijakan Publik UGM. Semoga Mas Bro dan Mbak Sis bisa menyusul langkah mereka di tahun ini. Baik ya Mas Bro dan Mbak Sis, kita akan langsung saja pembahasan soal penalaran matematika. Nah, pada kali ini Om Dodi akan membahas soal biang lala atau Ferris wheel. Ini adalah salah satu soal yang dikeluarkan oleh BP3. Ya, soal ini katanya soal susah, ya, tapi tenang aja, Om Dodi akan melibas soal ini menjadi soal yang lebih cemen. Oke ya. Nah, di sini sebuah biang lala atau Ferris wheel ini bertitik pusat di titik P 0,0 di sini. Titik P berada pada ketinggian 30 meter dari permukaan tanah. Nah, permukaan tanah ini adalah titik T di sini. Titik T ke P 30 meter. Setiap penumpang biang lala naik dari titik terbawah yaitu titik D. Nah, ini naik dari sini. Jadi dari ketinggian 10 meter. Dalam waktu 5 menit, setiap penumpang biang lala telah menjalani lintasan sepanjang 125/4 pi meter. Sebuah lampu dipasang pada suatu titik biang lala. Jadi biang lala ini berputar. Ya, sebuah lampu dipasang pada suatu titik di biang lala. Nah, ini keterangannya seperti ini. Ya, jadi dari titik T ke titik D ini adalah 10 meter. Lalu di sini ada tiang tingginya 5 meter. Jarak dari titik T ke R adalah 40 meter. Dari informasi yang telah kita dapat, di sini ada pertanyaan, biang lala berputar satu putaran dalam waktu berapa menit? Oke, kita akan pecahkan di sini ya, dengan cara yang mudah. Seperti yang dikatakan di soal, titik P tingginya adalah 30 meter. Kita gambar di sini 35 meter. Nah, maka kita bisa mendapatkan jari-jari, yaitu dengan cara mencari selisih antara titik TP dengan titik TD, yaitu berapa? Ini jari-jarinya, yaitu 35 dikurangi 10. Hasilnya adalah 25 meter. Lalu katanya, ya, dalam waktu 5 menit, setiap penumpang biang lala telah menjalani lintasan sepanjang 125/4 pi meter. Di sini kita buat persamaan matematiknya yaitu 5 sama dengan 125/4 pi. Nah, untuk memecahkan soal ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita mencari keliling lingkaran atau keliling dari biang lala. Nah, keliling biang lala itu kita tulis dengan simbol K sama dengan, ingat waktu zaman SD, keliling lingkaran rumusnya apa? 2πr. R-nya sendiri sudah kita dapat yaitu 25, maka kelilingnya adalah 2pi dikali 25. Hasilnya adalah berapa? K adalah 50 pi. Nah, kita sudah dapat data 5 sama dengan 125/4 pi dan K sama dengan 50 pi. Ya, pi ini nggak perlu dicari berapa pi-nya 3,14, tidak perlu, karena nanti akan kita coret semua. Nah, sekarang kita akan menggunakan perbandingan keliling dengan informasi yang ada. Kita di sini membandingkan berapa menit waktu untuk keliling dengan data yang sudah kita dapat, yaitu apa? Dalam waktu 5 menit, setiap penumpang itu telah menempuh jarak 125/4 pi. Nah, bentuk perbandingannya adalah persamaan seperti ini. T sama dengan 50 pi. Artinya apa? Ya, ini waktu yang dibutuhkan untuk keliling biang lala. Sedangkan informasi yang telah kita dapat dalam waktu 5 menit, itu penumpang biang lala itu menempuh waktu 125/4 pi. Ya, ini kita selesaikan persamaan ini, di mana angka 4 ini naik ke atas, angka 5 silang ke kanan. Jadinya bentuknya adalah T sama dengan 50 kali 4 dikali 5 pi dibagi 125 pi. Di sini pi bisa kita coret, dihilang seperti ini, sehingga didapat nilai T adalah 8. Maka jawabannya apa? Jawabannya adalah yang C. Alhamdulillah kita sudah berhasil mendapatkan jawaban untuk soal yang pertama. Baik, kita lanjut soal yang kedua. Nah, ceritanya masih sama, cuma di sini pertanyaan berbeda. Pada suatu saat,
seseorang berada pada titik B. Di sini orangnya ya. 20 menit kemudian dia berada pada titik yang jaraknya ke garis AC adalah berapa meter. Nah, garis AC yang ini. Jadi setelah 20 menit dia itu ada di titik mana? Nah, itu sebenarnya pertanyaannya itu ya. Nah, setelah ada di titik mana, kita mengukur jarak titik tersebut dengan garis AC. Ya, mari kita hitung. Nah, seperti diketahui jari-jarinya berapa? 25. Nah, ini awalnya dia ada di titik B. Dari soal sebelumnya, kita sudah mengetahui satu putaran itu membutuhkan waktu 8 menit. Nah, penumpang itu sudah berputar selama 20 menit. Artinya dia sudah menempuh berapa putaran? Nah, ini cukup gampang. 20 dibagi 8. Hasilnya 2,5 putaran. Nah, kita lihat ya putaran. Ini putaran pertama. Nah, dia kembali ke titik B. Putaran kedua. Kembali ke titik B. Putaran kedua setengah. Nah, dia ada di titik D. Jarak titik D ke garis AC berapa? Ya, tentunya gampang ya. Langsung dapat, yaitu jari-jarinya itu 25 meter. Ya, jadi posisi biang lala ketika 2,5 putaran ada di titik D. Nah, jarak dari garis AC ke titik D yaitu sama dengan jari-jari, yaitu berapa? 25 meter. Kita bisa dapat jawabannya yang E. Bang ya, cemen ya soalnya ya. Om bikin cemen soalnya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ini yang bikin heboh. Katanya soal SNBT itu ada soal esai. Nah, ini bukan esai tapi soal isian ya. Nah, di sini ceritanya masih sama, pertanyaannya beda. Misalkan QR itu adalah tiang yang tingginya 5 meter. Nah, ini seperti digambar tingginya 5 meter. Jarak terjauh antara lampu dan titik Q adalah berapa meter? Nah, jadi di situ kan di biang lala itu kan dipasang lampu. Ya, dipasang lampu yang nyorot. Nah, berapa jarak terjauh antara lampu dan titik Q? Oke ya, ini titik Q. Nah, sekarang kita gambar. Ya, Mas Bro dan Rasi kita gambar. Titik terjauh ada di titik ini. Kita namakan titik L. Kita tarik garis ke titik Q. Jadi seperti ini. Nah, ini dinamakan jarak terjauh. Ini yang paling jauh. Ya. Kalau Mas Bro nggak percaya, coba silakan ukur ya. Ini titik yang terjauh. Nah, sekarang berapa panjang garis L ke Q? Ya, berapa panjang dari L ke Q? Ya, sekarang kita hitung. Panjang PT adalah 35 dan panjang dari T ke R adalah 40 meter. Nah, ini kita tarik garis sejajar antara Q dengan S. Jadinya di sini tingginya S ke T adalah 5 meter. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari panjang dari P ke S. Berapa panjangnya? Yaitu cukup mudah, 30 meter dikurangi 5. Jadi jarak P ke S itu adalah 30 meter. Sedangkan jarak dari S ke Q itu adalah 40 meter. Kita ambil ya, area ini menjadi segitiga di sini. Ya, di sini titik Q, di sini titik S, dan di sini titik P. Jarak dari Q ke S 40 meter, jarak dari P ke S 30 meter. Nah, Mas Bro dan Mbak Sis ini pasti udah bisa nebak nih. Ya, ini jaraknya berapa? Jaraknya adalah 50 ya kalau pakai teorema Pitagoras. Ya, ini makanya panjang PQ kita gunakan teorema Pitagoras. PQ adalah 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat. Maka di sini PQ sama dengan kalau dikuadratkan ini 900, ini 1600, hasilnya akar 2500. Jadi PQ adalah 50. Oke, baik ya, kita dapat jarak dari titik P ke Q 50. Nah, sekarang di sini ini adalah jari-jari, yaitu berapa? 25. Maka jarak terjauh lampu dengan tiang adalah QL. Maka panjang QL itu sendiri berapa? PQ ditambah PL 50 ditambah 25. Panjangnya berapa? 75 meter. Ya, gampang ya Mas Bro ya. Kita lanjut soal berikutnya. Ini masih sama nih. Cuman pertanyaannya beda. Pada saat jarak lampu ke titik Q mencapai nilai terpendek. Nah, tadi terpanjang, nah ini sekarang terpendek. Panjang bayangan tiang QR adalah berapa meter? Nah, ini harus kita gambar dulu nih, Mas Bro dan Mbak Sis. Ini kan jari-jari ya. Kita ketahui 25 meter. Nah, di sini adalah garis titik Q dengan pusat lingkaran. Nah, kalau tadi kan kita dapat soal sebelumnya di sini adalah titik terjauh dan ini dinamakan dengan titik terdekat atau terpendek. Kita tandain di sini ya biang lalanya. Ini dinamakan dengan titik terpendek. Nah, lalu berikutnya
Di biang lala ini ada lampu nyorot, sehingga tiang ini membentuk sebuah bayangan. Nah, ini dinamakan dengan titik bayangan di sini. Titik bayangan kita namakan titik N. Nah, jadi segitiga lagi, kita ambil segitiga. Nah, kalau diambil segitiga, bentuknya adalah seperti ini. Di daerah ini kita ambil, kita jadikan segitiga, bentuknya jadi seperti ini. Di sini titik T, di sini titik N, yaitu titik bayangan, titik N. Lalu di sini titik R itu adalah pangkal tiang. Lalu berikutnya Q itu adalah tinggi tiang, RQ adalah tingginya tiang, RQ adalah tingginya tiang, sedangkan P adalah pusat biang lalanya. Sekarang yang kita cari adalah panjang bayangan tiang, yaitu adalah RN. Nah, sekarang kita lengkapi dulu ya, di sini PT ini berapa? 35 meter, lalu TR 40 meter, panjang tiang itu RN, ini kita kasih simbol L. L itu kalau saya bilangnya long ya. Nah, di sini TN itu adalah 40 ditambah L. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus menggunakan prinsip kesebangunan. Ya, ini prinsip kesebangunan, itu kita akan membandingkan panjang PT dengan panjang QR. Kita akan membandingkan panjang RN dengan panjang TN. Nah, sekarang kita buat perbandingan dengan prinsip kesebangunan. PT dibagi QR, PT dibagi QR, itu adalah sebangun, sama. Ya, jadi bentuknya seperti ini. TN juga sama, TN dibagi RN itu juga sama, karena dia pakai menggunakan prinsip kesebangunan. Nah, di sini panjang dari TN adalah 40 ditambah L. Lalu panjang RN itu adalah L. Maka kita bisa masukkan angkanya. PT itu adalah 35 meter, IR itu 5 meter. Nah, TN itu sendiri adalah 40 ditambah L, RN adalah L. Nah, sehingga persamaannya adalah 35 dibagi 5 sama dengan 40 tambah L dibagi L. Nah, ini kita sederhanakan dengan cara apa? 35 dibagi 5 hasilnya berapa? 7. Itu sama dengan 40 ditambah L bagi L. Nah, sekarang kita kali silang. Jadi 7L sama dengan 40 ditambah L. Lalu didapat hasilnya adalah 6L sama dengan 40. Maka L adalah 40 dibagi 6. Kalau kita jadikan pecahan campuran adalah 6, 2/3. Ada jawabannya? Alhamdulillah ada. Yang D. Ya, gampang ya, Mas Bro dan Mbak Sis. Baik ya, kita lanjutkan soal yang terakhir. Misalkan titik U pada tanah adalah bayangan titik Q oleh lampu ketika bayangan tiang QR paling pendek. Lalu titik V pada tanah adalah bayangan titik Q ketika bayangan tiang QR paling panjang. Titik A aksen adalah bayangan titik Q di tanah ketika lampu berada di titik A. Ketika lampu berputar mulai dari titik A, urutan posisi bayangan titik Q di tanah adalah, wah ini gimana? Ini katanya yang paling susah soalnya nih. Ya, karena ini pertanyaannya panjang, ya, ceritanya panjang. Nah, ini sekarang Om akan buat cemen soalnya nih. Nah, sekarang kita mulai dari kalimat. Misalkan titik U pada tanah adalah bayangan titik Q oleh lampu ketika bayangan tiang QR paling pendek. Ini maksudnya gimana nih? Puyang juga kita ya. Nah, tapi nggak usah puyang, Om akan selesaikan. Bayangan paling pendek itu ketika biang lala itu ada di titik C. Nah, ada di sini. Nah, titik O ini adalah titik ketika bayangan tiang QR paling pendek. Lalu berikutnya, titik V pada tanah adalah bayangan titik Q ketika bayangan tiang QR paling panjang. Nah, ini yang paling panjang itu di mana? Nah, itu ada titik V, kita buat di sini. Nah, titik V itu ada di mana? Yang paling jauh. Nah, ini secara logika itu ada di titik D. Ini kita bisa tarik ke sini. Nah, ini adalah titik paling jauh. Nah, titik V ini adalah titik ketika bayangan QR paling panjang. Nah, sekarang titik A aksen adalah bayangan titik Q di tanah ketika lampu berada di titik A. Nah, titik A aksen kira-kira di sini ya. Bayangannya dari mana? Nah, dari lampu sini nih, di titik A. Oke, nembak lampunya ke situ, ya. Nah, sekarang ketika lampu berputar mulai dari titik A, ini berputar dari sini. Urutan posisi bayangan titik Q di tanah adalah, oke, perhatikan baik-baik di sini ya. Start dari titik A, maka startingnya mulai dari A aksen. Nah, ini jawabannya dari A aksen semua nih. Lalu berikutnya, pindah ke sini, yaitu titik D. Nah, titik D ini bayangannya di mana? Di titik V. Jadi setelah aksen adalah V. Nah, ini langsung dapat jawabannya yang C. Ya. Nah, sekarang kalau mau dilanjutkan boleh ya.
Ya, jadi dimulai dari titik A, lalu titik V, sehingga kita dapat jawabannya yang C. Kalau mau dilanjutin boleh silakan ya, kalau misalkan masih ada waktu. Kalau saya sih langsung aja dapat jawabannya yang C. Nah ini kalau dilanjutin lagi, nah dia balik lagi ke titik A aksen, lalu ke titik U. Dan seterusnya, sehingga dapat jawabannya yang C. Ya alhamdulillah Mas Bro dan Mbak Sis, kita sudah menyelesaikan soal penalaran matematik. Nah, jadi cemen kan soalnya kan, insya Allah mudah ya. Nah, semoga Mas Bro dan Mbak Sis bisa sukses di SNBT dan semoga pembahasan ini bisa bermanfaat buat Mas Bro dan Mbak Sis. Ya, jangan lupa order buku menguasai tes potensi skolastik dan tes literasi sistem kebut semalam. Baik, Om tutup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.